Ibu saudara-saudara kekasih, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Dan dalam tradisi gerejawi, secara khusus berkaitan dengan kalender liturgi gerejawi, maka Minggu Sengsara yang ke-7 itu biasanya disebut dengan istilah Minggu Palmarum. Minggu Palmarum, yaitu minggu-minggu di mana Tuhan Yesus pada saat itu memasuki Yerusalem untuk menyongsong kematiannya. Dan dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem pada saat itu, Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai muda dan diiringi oleh orang banyak yang menghamparkan pakaian maupun ranting pohon sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, bagi gereja-gereja yang berlatar belakang Protestan, biasanya dalam ibadah Minggu Sengsara itu dilakukan proses peneguhan sidi bagi anak-anak yang ada di dalam gereja itu setelah mereka diperkenankan untuk mengikuti pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Sidi, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sidhi yang artinya sempurna dan penuh. Kalau kita mendekati kata ini atau kalau kita mendekati terminologi ini dari sudut pandang Arabia, orang Arab, kata sidhi ini berarti orang yang melakukannya itu dikategorikan sebagai orang-orang suci. Orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang dituankan. Itu bagi orang-orang Arab dalam tradisi Arabia. Dalam konteks gereja Protestan, kata sidi menunjukkan pada peneguhan atau pengakuan iman yang dilakukan oleh seseorang yang telah dibaptis dan dianggap cukup dewasa dalam iman Kristen setelah melalui proses pendidikan rohani katekisasi. Dan pada proses peneguhan sidi tahun 2025 ini, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku membingkai tema pemberitaan dengan tema mingguan, jadilah murid yang taat, tabah dan setia memikul salib. Kalau kita memandang tema ini, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, dari perspektif peneguhan sidi atau dari pandangan peneguhan sidi, maka yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, terlebih khusus bagi ke-31 anak, 18 anak yang ada di wilayah 1 ini adalah, apakah dengan mengikuti proses pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun itu, anak-anak kekasih ini telah sempurna, telah penuh, atau anak-anak kekasih ini bisa menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang murid Yesus yang teguh, yang setia dalam rangka menjalani panggilannya sebagai murid Yesus, ataukah tidak?
Sebab ketika kita bicara soal peneguhan sidi, maka ada begitu banyak pertanyaan yang akan muncul berkaitan dengan proses pendampingan dan pendidikan gereja yang dilakukan kepada mereka, mulai dari jenjang batita sampai dengan jenjang katekisasi. Apakah proses-proses pendidikan formal gereja yang dilakukan oleh gereja ini dan pada tahap terakhir pendidikan katekisasi dapat membentuk anak-anak kita untuk menjadi seorang murid yang taat, yang tabah dan setia dalam rangka memikul salib Kristus ataukah tidak? Ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bacaan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32 disampaikan kepada kita dalam ibadah peneguhan sidi ini. Kalau kita baca kedua teks ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dari perspektif atau dari pandangan tema mingguan kita, jadilah murid yang taat, tabah dan setia memikul salib, maka paling kurang ada 3 catatan teologis yang hendak disampaikan kepada kita, terlebih khusus untuk ke-18 anak yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Catatan teologis yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, adalah bahwa menjadi seorang murid, maka orang itu dituntut untuk taat. Beta ulang Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid Yesus, maka orang itu dituntut untuk taat. Taat ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bahasa asli Ibraninya adalah syama dan bahasa asli Yunaninya adalah hupakone, yang artinya mendengarkan sungguh dan mengikuti perintah, menunjukkan kepatuhan dan kepasrahan diri kepada orang yang memberikan perintah itu. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus dalam teks ini ditunjukkan oleh hamba Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan juga ditunjukkan oleh Yesus serta Simon dari Kirene dalam rangka membantu Yesus untuk memikul salib pada saat itu. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus dalam teks kita Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 digambarkan oleh seorang hamba Tuhan yang pada saat itu diberikan lidah dan telinga oleh Tuhan dalam rangka menyampaikan berita kepada umat, sehingga dengan berita itu umat menjadi dibaharui. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus disampaikan kepada hamba Tuhan itu, sehingga pada akhirnya ia dapat mendengarkannya dengan telinga, sehingga lewat pendengarannya itu ia dituntut untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan bagi umatnya. Dan lidah serta telinga yang diberikan oleh Allah adalah bahagian dari kelengkapan rohani yang diberikan oleh Allah kepada hamba Tuhan itu untuk menjadi seorang murid. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara dari kekasih Kristus, tetapi hal ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus
juga ditampakkan oleh seorang Simon dari Kirene dan seorang yang namanya Yesus, yang pada saat itu menjalani proses perjalanan salib lewat aktivitas memikul salib pada saat itu. Ketaatan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus ditunjukkan oleh seorang Simon dari Kirene yang membantu Yesus untuk memikul salibnya. Kota Kirene itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih berjarak 150 km sampai ke Yerusalem. Dalam cerita Alkitab ini, Simon ini baru saja tiba dari Kirene di Yerusalem. Ia menjalani jarak 1.500 km itu Bapak Ibu dalam rentang waktu 5 bulan. Dan sudah tentu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, ketika dia sampai di Yerusalem pada saat itu, ia ada dalam situasi dan kondisi yang sangat lemah. Bayangkan berjalan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan. Dalam situasi dan kondisi yang lemah itu Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, baik hamba Tuhan yang diceritakan dalam kitab Yesaya, Simon dari Kirene yang diceritakan dalam kitab Lukas, serta Yesus menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid yang taat pada perintah Allah. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid yang setia, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, seseorang itu mesti taat. Taat Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat bibir dan lewat telinga yang diberikan oleh Allah sebagai kelengkapan dari tubuh. Untuk menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai seorang murid yang taat, orang itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Sama seperti Simon dari Kirene yang menjalani perjalanan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan. Untuk menjadi seorang murid Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, membutuhkan kekuatan iman, kekuatan spiritualitas untuk tetap percaya kepada Allah, sehingga dengan keyakinan dan kepercayaan itu tugas dan tanggung jawab sebagai murid dapat dikerjakan dan dilakukan dengan baik. Catatan teologis yang kedua, Ibu dan Bapak, kalau kita baca teks ini, kita akan mendapatkan catatan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus bahwa untuk menjadi seorang murid, maka orang itu mesti tabah. Tabah dalam bahasa Ibrani itu artinya siap. Sementara bahasa Yunaninya itu hupomeno, yang artinya ketahanan, kesabaran, dan kekuatan menghadapi kesulitan. Ketahanan, kesabaran, dan kekuatan menghadapi kesulitan itu tabah. Dan hal ketabahan ini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dilakukan baik oleh hamba Tuhan yang disaksikan dalam kesaksian Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan ketabahan ini juga yang dilakukan serta dipraktekkan oleh Simon dari Kirene dalam kesaksian Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32. Serta ketabahan ini juga dipraktekkan oleh Yesus dalam menjalani peristiwa memikul salib
sampai berakhir pada peristiwa Golgota. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 50 di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di sana dijelaskan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus tentang ketabahan seorang hamba Tuhan yang berhadapan dengan realitas penderitaan yang ia hadapi pada saat itu. Bapak Ibu kalau baca ayat 6 bacaan kita, di sana dibilang, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, baik hamba Tuhan dalam kesaksian kitab Yesaya, Simon dari Kirene dalam kesaksian kitab Lukas, dan Yesus sama-sama memiliki ketabahan ketika mereka diperhadapkan dengan penderitaan yang dihadapi pada saat itu. Bayangkan, punggung diberikan untuk dipukul, jenggot diberikan untuk dicabut, wajahnya tidak disembunyikan pada saat ia dipermalukan. Bahkan wajahnya juga tidak disembunyikan pada saat ia dinodahi dan diludahi. Itulah wujud dari ketabahan seorang hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan realitas penderitaan dan kesengsaraan dalam menjalani tugasnya sebagai seorang murid. Itulah juga yang dijalani oleh Simon dari Kirene ketika ia melakukan perjalanan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan untuk membantu Yesus dalam rangka memikul salib, yang kalau Bapak Ibu menurut kesaksian Alkitab jarak dari Simon Kirene pikul menuju Golgota itu adalah 600 meter. Jadi ia membantu Yesus untuk pikul dari tempat itu menuju Golgota, jaraknya itu adalah 600 meter. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid, orang membutuhkan ketabahan dalam rangka menjalani realitas penderitaan dan kesengsaraan yang akan ia jalani ketika dia menjadi seorang murid Yesus. Kesengsaraan itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus datang lewat tindakan-tindakan fisik. Kalau hamba Tuhan tadi itu dipukul dengan menggunakan cambuk di punggung, dicabut jenggot, diludah, dinodahi. Kalau Simon dari Kirene itu tabah dalam rangka berhadapan dengan upaya memikul salib menuju Golgota, dan Yesus yang nantinya akan menjalani peristiwa salib dan akhirnya sampai pada peristiwa kematian, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus bahwa realitas penderitaan itu bukan saja dihadapi lewat tindakan-tindakan fisik yang dialami oleh hamba Tuhan Simon dan Kirene dan juga Yesus, tetapi realitas penderitaan itu juga akan dihadapi lewat tindakan-tindakan non fisik yang akan dihadapi sebagai seorang murid Yesus. Namun yang menarik di sini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, dari hamba Tuhan, dari Simon dari Kirene dan juga Yesus adalah bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan realitas penderitaan itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, mereka tetap memanggil Allah, tetap mengajak umat untuk memanggil Allah dalam rangka menggantungkan dirinya walaupun ada dalam realitas penderitaan itu. Bapak Ibu baca Yesaya pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 11 menggambarkan demikian, bahwa hamba Tuhan itu ketika dia diperhadapkan dengan realitas penderitaan, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, tapi dia memanggil Allah
Karena apa? Karena dia meyakini sungguh bahwa Allah akan menolong dia dalam rangka menjalani realitas penderitaan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, nilai teologis yang dapat diambil dari kedua teks ini adalah menjadi seorang murid itu membutuhkan kesetiaan dalam rangka memikul salib. Ini tidak boleh ditafsir secara harafiah bahwa sama dengan Simon begitu. Pikul salib jaraknya 600 meter. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan dengan memikul salib ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih adalah setia dalam rangka menjalani penderitaan. Kata setia itu Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani Hesed, sementara bahasa Yunani itu adalah pistos, yang artinya teguh dalam kasih, menjalani tugas, komitmen, dapat dipercaya, keyakinan serta kepercayaan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika menjadi seorang murid, maka hal yang ketiga yang mestinya dikerjakan dan dilakukan adalah mesti teguh di dalam kasih, mesti menjalani tugas dengan setia, mesti berkomitmen, mesti dapat dipercaya, keyakinan dan kepercayaan yang sungguh itu ditujukan kepada Allah. Dan semua yang disebutkan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus mesti dikerjakan dan dilakukan dalam hal memikul salib. Memikul salib ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid, maka ia juga mengambil keputusan untuk ada bersama-sama dengan Yesus dalam realitas penderitaan itu. Jadi bukan saja pikul salib secara fisik, bikin kayu dalam bentuk salib lalu dipikul. Kalau seperti itu semua orang bisa. Yang penting bikin dalam bentuk dan ukuran yang tidak terlampau berat, lalu bajalang pikul-pikul saja. Tapi apakah memang itu maksud dari hal memikul salib? Tidak. Seorang murid yang memikul salib Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih adalah seorang murid yang mesti teguh di dalam kasih terhadap ikrar yang telah ia ungkapkan kepada Allah. Seorang murid yang siap memikul salib adalah seorang murid yang setia untuk menjalani tugas dan tanggung jawab pemuridannya yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Seorang murid Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus yang telah rela memikul salib mesti tetap berkomitmen dan tetap percaya, yakin sungguh akan Allah dalam rangka menjalani hidup ini. Sehingga dengan kepercayaan, dengan komitmen dan keyakinan itu, ia dikuatkan dan dimampukan untuk berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan tantangan ketika ia disebutkan sebagai seorang murid. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, hari ini akan diteguhkan 31 anak di dalam jemaat ini sebagai anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku. Di wilayah satu ini akan diteguhkan 18 orang anak menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Mereka telah menjalani pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, apakah proses pendidikan katekisasi yang dilakukan serta pendampingan, pembinaan dan pelayanan yang dilakukan
dapat menjadikan ke-18 anak ini menjadi murid yang taat, tabah, dan setia dalam rangka menjalani tanggung jawab mereka sebagai murid Yesus ataukah tidak. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih bukan saja dijawab oleh ke-18 anak, tetapi dijawab oleh kita, baik sebagai gereja, sebagai orang tua, dan juga sebagai keluarga yang membawakan ke-18 orang anak ini. CD Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebenarnya menggambarkan kepada kita tentang lahirnya seorang pejuang iman baru. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang diteguhkan menjadi anggota CD Gereja Protestan Maluku, mereka itu disebutkan sebagai orang-orang yang dilahirkan sebagai seorang pejuang iman yang baru. Mereka ini akan berjuang untuk mempertahankan iman mereka, dan mereka ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih masih baru. Terhadap keberadaan mereka Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebagai seorang yang lahirnya seorang pejuang iman baru, maka mereka ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, walaupun telah disebutkan lewat pengertian kata sidi tadi sempurna dan penuh, membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan arahan dari semua kita. Sama seperti hamba Tuhan dalam kesaksian kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 11, serta Simon dari Kirene dan Yesus dalam kesaksian Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mereka ini akan disebutkan sebagai hamba. Mereka ini akan disebutkan sebagai murid. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam rangka menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai murid Kristus yang taat, yang tabah, dan setia untuk memikul salib, mereka membutuhkan pendampingan yang pada